Halo teman-teman. Kami dari kelompok 8 Kewarganegaraan Program Studi Statistika Universitas Brawijaya dalam rangka Project Netizen Angkat 3 JPI dengan tema Geostrategi atau Ketahanan Nasional dan Implementasinya. Kami mengangkat kasus illegal fishing di perairan Natuna. Dengan saya, Laura Amelia Syafira, dan rekan-rekan Saya Jimmy Badrisola. saya Najib Aditya. Saya Selina Febri. Saya Almasih Sejak Alifari. Enjoy the video! Enjoy. Indonesia merupakan negara maritim yang sangat kaya akan sumber daya lautnya. Sumber daya dalam negara kita ini tentunya sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia sendiri. Namun di sisi lain, kekayaan ini menjadi ancaman karena ketertarikan negara lain untuk memilikinya, bahkan tanpa persetujuan kita. Belum lama ini sempat ramai di kalangan masyarakat dan pemerintah kasus illegal fishing yang lagi-lagi terjadi di Laut Natuna. Sebagai pemilik, kita harus menjaga apa yang kita miliki. Lantas, belum cukupkah peran kita untuk menjaga kekayaan kita sendiri? Semangatmu yang panas membara. Tiga, dua, satu, tenggelamkan. Mungkin dari negara lain ya yang masuk ke Indonesia itu melihat negara Indonesia itu punya potensi di bidang perikanan gitu ya, dan itu salah satu alasan mungkin ya melakukan illegal fishing ke Indonesia gitu. Itu sih menurutku. Sama sih sebenarnya, karena lautan kan Indonesia itu terdiri dari setengahnya itu lautan gitu, jadi itu sumber daya alam Indonesia kan sangat banyak, terutama di lautnya itu sendiri, sehingga mungkin negara lain tuh tertarik dengan sumber daya alam dari Indonesia itu, yaitu perikanannya itu, jadinya melakukan illegal fishing itu. Mungkin ya karena saking melimpahnya ikan di daerah tersebut. Sampai beberapa kali itu kapal-kapal nelayan negara asing itu sampai ditangkap sama kejar-kejaran sama KRI kita, sama kawan mencuri ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif negara kita. Kalau menurut aku pribadi sih mungkin lebih ke arah kebijakan yang lebih serius ya, maksudku kayak oke, mungkin udah ada peraturan atau kebijakan yang udah dikeluarkan sama pemerintah, tapi juga yang perlu kita pahami juga tentang eksekusinya, apakah peraturan itu eksekusinya udah benar. Karena kalau misalkan kita bicarain, ini aku sedikit nyinggung sama teori hukum ya, kalau misalnya teori hukum itu ada yang namanya teori dari Friedman kalau nggak salah namanya. Jadi itu untuk mencapai suatu kondisi hukum yang ideal, dia itu harus ada dari kultur masyarakatnya, habis itu ada substansi itu dari peraturan undang-undangnya, sama satu lagi itu dari substansi kultur sama substansi itu peraturan undang-undangnya, sama struktur itu kayak aparat penegak hukumnya gitu. Jadi ketiga-tiganya itu harus benar-benar kayak berkesinambungan dan benar-benar ikut andil gitu loh. Jadi kalau misalkan semuanya udah ada peraturannya, udah ada kebijakannya, kalau misalkan aparat penegak hukumnya udah kayak ya udahlah, udah ada peraturannya tapi nggak dilakuin, terus habis itu semua masyarakat tuh membebankan semua pada aparat penegak hukum. Kalau menurut aku tuh kayak masih kurang aja, kita nggak sampai pada tujuan hukum itu tadi. Jadi menurut aku tiga-tiganya ini harus berkesinambungan, harus saling bantu, saling kerjasama gitu. Yang pertama yang perlu diperbaiki adalah ya mungkin basisnya ya tiga faktor tadi yang saya sampaikan. Dari sisi hukum bagaimana, ya tentu pertama yang dilakukan adalah evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya laut, entah itu undang-undang perikanan, undang-undang wilayah pesisir pantai dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari sisi strukturnya. Ternyata dari sisi struktur setelah dievaluasi
ternyata mereka sendiri tidak tahu kewenangannya, atau mungkin tahu tapi masih subjektif. Oleh karena itu mungkin penguatan atau mungkin pembinaan terhadap sumber daya manusia SDM di kementerian, khususnya dalam hal penegakan illegal fishing. Misalkan illegal fishing nanti mungkin teman-teman bisa cari lagi di Bakamla mungkin, atau kewenangannya di mana di dari sisi struktur. Kalau seperti itu dan ternyata masih banyak subjektivitas, ya itu yang perlu dibina, itu yang perlu dilatih dan sebagainya, sehingga kalau ada illegal fishing ya bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga ya mengevaluasi masyarakatnya. Apakah masyarakat ini tidak tahu kalau misalkan melakukan tindakan ini termasuk illegal fishing dan sebagainya. Kalau misalkan tidak tahu, ya ternyata perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut. Disampaikan bahwa seperti ini itu melanggar ketentuan undang-undang ini sehingga masuk illegal fishing dan membahayakan sumber daya perikanan di Indonesia dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan. Tapi kalau ternyata masyarakatnya sudah tahu dan membandel, maka penegakan hukum itu yang perlu dimaksimalkan sehingga masyarakatnya takut. Dari 70 responden yang telah mengisi angket, didapatkan data bahwa 94,3% dari total responden merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Mayoritas responden berpendapat bahwa illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, di mana kegiatan tersebut melanggar batas wilayah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sebanyak 80,4% responden mengetahui kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Natuna. Sebanyak 97,1% responden berpendapat bahwa kasus illegal fishing dapat mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia. Sebanyak 48 orang atau 68,6% responden berpendapat bahwa penyebab terjadinya kasus illegal fishing di Natuna disebabkan oleh kurangnya penjagaan di wilayah perbatasan. Sebesar 70% atau sebanyak 49 orang responden berpendapat bahwa langkah yang pemerintah seharusnya lakukan agar kasus illegal fishing di Natuna tidak terulang lagi adalah dengan memperkuat sektor perikanan dan kelautan di perairan Natuna. Dari hasil wawancara ke beberapa narasumber dan dari angket yang telah kami sebarkan, dapat disimpulkan bahwa kasus illegal fishing dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Kasus illegal fishing ini sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pelaksanaan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian untuk langkah yang harus atau seharusnya diambil oleh pemerintah sebagai solusi dalam kasus ini adalah memperkuat penjagaan di wilayah perairan, perbatasan, dan penerapan sanksi terhadap pelaku illegal fishing. Sikap yang sebaiknya diambil oleh masyarakat adalah dengan turut mendukung pemerintah dalam aksi memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga perbatasan wilayah milik kita sendiri, serta potensi sumber daya laut, dan tidak melakukan pelanggaran wilayah terhadap negara lain. Jaga laut kita, jaga kedaulatan Indonesia. Biru lautku,